Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathiran birahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah, Allahumma ighfir lana dhanbana kullah, dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda'na ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' ya mujibas sa'ilin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minggu lalu kita bersama tajuk yang disorot dalam khutbah Jumat minggu lepas tentang berinteraksi dengan media sosial ya di era globalisasi ini. Ini pula kemarin khutbah Jumat menyorot tentang sekitar penyalahgunaan dadah ya. Jadi kita pun ada tajuk juga tentang benda ini yang dibuat topiknya kisah unik istri salehah yang ulet dan optimis. Macam mana istri salehah boleh menjinakkan hati suami yang liar sudah hanyut dalam penyalahgunaan dadah. Macam mana dia berjaya menjinaki hatinya. Ini kisah seorang ustazah. Kisah seorang ustazah yang kerjanya berdakwah ya. Pada suatu hari dia berdakwah di suatu kawasan, lalu setelah dia berceramah, dia didatangi oleh seorang jemaah muslimah. Ini ceritanya di sini. Seorang ustazah berkisah bahwa pada suatu hari setelah beliau selesai ceramah, beliau didatangi seorang istri yang mengadukan perihal suami penagih dadah. Malah jiwa si suami sudah terencat, ia sering memukuli dan menganiaya istrinya sendiri. Nafkah dia tak kasih. Subhanallah. Itu yang disorot dalam khutbah Jumat kemarin. Bila orang tu sudah ketagih, dia akan pikirannya akan berubah ya, berubah, tidak normal lagi. Lantas apa solusi yang diberi oleh ustazah? Ustazah solusinya sikit saja, banyakkan beristighfar katanya. Karena istighfar itu menyelesaikan masalah. Banyakkan beristighfar. Selain bertadarru' kepada Allah, selain bertadarru', beristighfar. Bertadarru' itu meminta, menagih rahmat Allah dengan bahasa yang menyentuh, merendah diri. Itu makna tadarru' ya. Khasnya waktu sujud di hujung malam. Kalau kita banyak masalah di hujung malam, jangan tidur. Bangunlah, bangkitlah menghadap Allah, karena di sepertiga malam terakhir itu doa sangat mustajab. Kita semua ada masalah ya. Kita semua ada masalah, kita banyak hajat kepada Allah, jangan tidur di ujung malam. Orang yang tidur di ujung malam itu berarti dia tidak faham. Tidak faham hidup ni. Nak mencari ridha Allah, nak mencari jannah, bangunlah di ujung malam. Nak bahagia rumah tangga, bangunlah di ujung malam. Inilah nasihat ustazah kepada istri yang ditimpa masalah besar ya. Lalu si istri pun mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh ustazah. Dia menerima sepenuhnya, dia menerima sepenuh hati. Setelah berlalu beberapa bulan, ustazah datang lagi ceramah di tempat kediaman keluarga ini.
Sebaik saja ustazah tu selesai ceramah, dia ditemui oleh si istri berkenaan, seraya mengatakan jazakillahu khaira wa ahsanallahu ilaik. Ini hebat ya. Istri kita karena mengucapkan kata-kata ini kepada suami, suami karena mengatakannya kepada istri, jazakillahu khaira untuk istri, wa ahsanallahu ilaik, semoga kamu dibalas Allah dengan balasan yang baik, semoga kamu mendapat limpah ihsan Allah 24 jam. Itu maksudnya. Lalu si jemaah tadi menanya ustazah, ustazah ingatkah saya lah yang pernah berkonsultasi dengan ustazah menceritakan perihal suami saya, lalu ustazah menyuruh saya beristighfar. Amalan ini sudah saya laksanakan, hasilnya hebat sekali katanya. Sekarang suami saya sudah berubah, bagikan siang dengan malam. Demi Allah katanya, dia bertungkus lumus, bakarih, bajari, beluri. 6 bulan dia beristighfar, mengistighfarkan suaminya. Suami pun sudah bertaubat, dia cakap, meninggalkan dadah, malah mengurus kami anak beranak dengan baik katanya. Subhanallah. Tapi belum selesai lagi katanya, sekarang rumah kami masih tak menentu, karena selama ini karena suami itu ya, rumah kami berantakan, rumah kami tak teratur lah. Jadi saya ingin sekiranya suami ini keluar sekejap dari rumah supaya saya membersihkan rumah tadi dengan kemas. Inilah yang dimintanya, yang harapannya. Alhamdulillah atas nikmat yang kami terima ini katanya, karena suaminya sudah kembali ke pangkal jalan ya, suaminya sudah kembali ke pangkal jalan. Inilah cerita yang tersurat. Orang beriman mesti pandai membaca cerita yang tersirat ya. Dalam hidup ini benda yang tersirat banyak sekali, tidak dapat dituliskan, banyak sekali. Apa iktibar yang tersirat? Nomor 1, giatlah meraih doa yang diaminkan malaikat. Kalau kita ada masalah rumah tangga, suami istri, anak menantu, anak cucu, adik-beradik, carilah doa yang diaminkan malaikat. Artinya apa? Si istri mendoakan suaminya, ya Allah bimbinglah suami saya ini, ya Allah kembalikanlah dia ke pangkal jalan, ya Allah sehatkanlah akalnya, ya Allah jauhkanlah dia daripada gejala-gejala yang tak sehat. Bila si istri mendoakan suaminya, doa si istri akan diaminkan malaikat. Kita kena lihat nih ya, kena ingat nih, jangan pernah jemu mendoakan pasangan hidup, jangan pernah jemu mendoakan anak menantu, anak cucu juga dididik untuk mendoakan mak bapak datuk neneknya. Rugi keluarga yang tidak mendapat amin doa malaikat. Ini potensi besar dalam Islam. Kenapa tidak direbut? Inilah makna tersirat nomor 1-nya. Rebutlah selalu ya. Selalulah istri mendoakan suami, suami mendoakan istri, sahabat mendoakan sahabatnya, pemimpin mendoakan rakyat, rakyat mendoakan pemimpinnya. Umat Islam saling mendoakan. Nomor 1. Nomor 2, agama Islam agama pembawa kerahmatan sejagat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Peringatan Allah dalam surah Al-Anbiya ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Agama Islam ini agama kerahmatan sejagat, membawa rahmat. Rasulullah SAW Rasul Rahmat, umatnya juga umat rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Halaman 331 ayat 107, penghujung surah Al-Anbiya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengutus nabinya
untuk membawa kerahmatan sejagat. Patutnya kalau ada masalah ada solusinya. Contohnya inilah. Contohnya inilah. Karena banyak berzikir, banyak berdoa, banyak beristighfar, banyak meraih doa malaikat. Dalam hadis menurut akidah ahli sunnah wal jamaah, doa dapat mengubah takdir. Ditakdirkan suami menagih dadah, tidak, mesti ada solusinya. Banyakkan berdoa. Apapun masalah dalam menurut akidah kita ini, doa dapat mengubah takdir. Jangan pernah jemu berdoa. Allah tidak suka melihat orang yang malas berdoa. Allah tidak suka melihat orang yang malas berdoa. Berarti kalau ada masalah, orang itu tidak minta kepada Allah, berarti tidak ada Allah di hatinya. Kalau ada Allah di hati, mintalah. Insya Allah, Allah akan tunaikan. Orang yang koma 15 tahun sampai di hospital boleh sehat. Coba tuh, boleh sehat. Kekuatan doa. Subhanallah, kekuatan doa. Agama Islam pembawa kerahmatan sejagat. Jadi kita akan yakin nih rahmat Allah sangat luas. Wasi'ta kulli syai'in rahmatan wa ilma. Kalau kita lihat doa malaikat ya, doa malaikat pemikul aras dalam awal surah Ghafir itu, Rabbana wasi'ta kulli syai'in rahmatan wa ilma. Itu boleh kita aplikasikan setiap kali kita berdoa. Apa-apa hajat, gunakan ungkapan itu. Ini sanjung dan puji kepada Allah. Allah suka mendengar sanjung dan puji hambanya. Allah tak suka melihat orang yang malas lidahnya menyanjung Allah. Halaman 467 ayat 7 surah Ghafir. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Cantik sekali itu ya. Ya Allah, rahmatmu sangat luas, ilmumu sangat luas. Kemudian sebutlah apa hajat ya. Kalau dalam konteks ayat 7 ini, hajatnya hajat malaikat supaya dosa orang beriman diampun. Faghfir lilladzina tabu. Kita nak minta kesehatan, kita nak minta selesai kekusutan hidup. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Sebutlah hajat kita apa sesudah itu ya. Baik. Si mukmin seharusnya berpikir positif dan optimis. Orang beriman selalu positif dia. Bila suaminya bermasalah, kalau dia tidak positif, mungkin dia pergi ke mahkamah, saya ingin cerai, dia minta pasah. Untuk apa lagi pakai suami macam ini? Kalau dia tidak optimis ya, dan mahkamah akan terima, karena ternyata memang suaminya hanya dalam penyalahgunaan dadah ya. Tapi dia positif, dia harap dia berjumpa ustazah, dia konsultasi, dia curhat. Tandanya istri ini ulet ya. Ulet itu gigih, sabar, rajin. Kadang apa itu ulet ustaz katanya? Tengok di kamus nanti ada tuh ya, kisah unik istri soleh yang ulet dan optimis, gigih bah, tidak mau mundur, pantang mundur. Kalau dia tak optimis, dia minta cerai. Nanti suaminya mungkin akan merana terus, tidak ada yang mengurusnya. Tapi dia tidak, dicari jalan keluar yang baik. Akhirnya suaminya bertobat, rumah tangga mereka kembali normal ya. Dosa mengundang bala dan murka Allah Subhanahu wa taala. Dosa mengundang bala, dosa mengundang bala dunia akhirat. Memang kita dah banyak cerita tuh ya. Islam mengemukakan penyelesaian semua permasalahan hidup. Ada semua solusinya dalam Islam. Islam itu luas. Islam itu syumul. Islam itu komprehensif ya, menyeluruh. Pelajarilah dengan baik, tanyalah, kajilah. Memang ada dalam Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum katanya.
pada hari itu diturunkan ayat itu, agama Islam sudah sempurna, tidak ada kekurangannya lagi. Mencegah kejahatan dengan kebaikan. Kejahatan suami yang sudah hanyut dalam penyalahgunaan dadah, dicegah istri dengan kebaikan, dengan doa, dengan munajat, dengan istighfar. Istighfar dalam sujud salat lagi ya. Tengok surah Ar-Ra'd, kita ada bincang kemarin, wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Orang beriman ahlul jannah itu mencegah kejahatan dengan cara yang terbaik. Tengok surah Ar-Ra'd ya. Surah Ar-Ra'd. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Mereka mencegah kejahatan dengan cara yang terbaik. Halaman 252 ayat 22. Penghujung ayat, wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. 3 patah perkataan saja ya. Mereka mencegah kejahatan dengan cara yang terbaik, dengan menghadap Allah ya, dengan mengadu ke langit. Surah Fussilat juga, fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau kita mencegah kejahatan dengan kebaikan, katanya permusuhan tadi bertukar menjadi hubungan yang akrab, yang positif ya. Subhanallah. Halaman berapa? Halaman 480. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Tidaklah sama kejahatan itu dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Cegahlah dengan cara yang terbaik. Fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau tadi ada permusuhan, ada ketegangan, ada kekeruhan, nanti insya Allah akan selesai dengan baik. Musuh akan jadi teman yang akrab. Wa ma yulaqqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Allahumma rzuqna al-hazzal azim ya Rabb. Benda ini tidak akan dapat melaksanakannya kecuali ahlus sabri. Mencegah kejahatan dengan kebaikan, yang dapat menerapkannya siapa? Ahlus sabri, as-sabirun. Wa ma yulaqqaha illa allazina sabaru. Yang akan dapat menerapkan ini orang yang sabarnya luas, sabarnya tinggi. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Ahlus sabri yang seperti ini, dia mendapat habuan yang azim, mendapat abuan yang hebat. Tengok saja Rasulullah ya. Tengok saja Rasulullah macam mana dia berinteraksi dengan sahabat-sahabat yang memusuhinya. Orang kafir, orang musyrik didoakan. Kemudian dia muamalah dengan cara yang terbaik. Akhirnya bila sudah dikuasainya kota Mekah semula, Rasulullah bertanya kepada penduduk Mekah yang sebahagiannya masih belum masuk Islam lagi, sebagian sudah masuk Islam. Maza tarawna anni fa'ilun bikum. Macam mana kamu lihat perlakuan saya terhadap kamu? Akhun karim, ibni akhin karim. Subhanallah, subhanallah. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Subhanallah. Macam mana kamu lihat perinteraksian saya dengan kamu? Rasulullah akhun karim, saudara yang mulia, yang dikasihi. Ibnu akhin karim, ayahnya pun orang keturunan yang baik-baik. Itu jawaban penduduk Mekah. Akhun karim, ibnu akhin karim. Subhanallah. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Orang yang dapat mencegah kejahatan dengan kebaikan itu ahlus sabri. Dikasih jempol di sini. Orang tuh dikasih jempol. Ahlus sabri. Mereka itu
dzu hazzin azim, memiliki habuan yang hebat. Karena balasan sabar itu tidak dapat dikira. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan sabar itu sangat tinggi sekali. Subhanallah, subhanallah. Perlu doa dan peranan istri soleh dalam kehidupan suami istri. Ya, tengok di sini ya, hebatnya doa istri dapat menyelesaikan kekusutan, dapat mengakhiri kekeruhan, dapat mengakhiri masalah dengan hebatnya doa istri. Betapa hati istri itu selama ini hancur ya, melihat suaminya memukulinya, tidak dikasihnya duit. Betapa hatinya itu menderita. Nah, dengan penderitaan batin itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya doanya didengar Allah. Jadi pentingnya peranan doa istri. Sangat luar biasa sekali kesan zikrullah. Khasnya istighfar dan dalam kehidupan mukmin. Zikir itu termasuk istighfar itu termasuk zikir ya. Fazkuruni azkurkum. Jadi memang Allah sudah berjanji dalam Quran ya, sangat luar biasa sekali kesan zikrullah, khasnya istighfar dalam kehidupan mukmin. Jangan pernah malas beristighfar. Sama ada suami istri saling beristighfar, duduk sama-sama dengan istighfar. Kalau duduk suami istri, yang paling bagusnya istighfarnya Rabbana zalamna, itulah ya istighfar Adam dan Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadikan wirid tuh, kita baca 100 kali sehari kah, ataupun 100 kali pagi, 100 kali petang. Nanti insyaallah kehidupan pasangan suami istri akan berubah, perjalanan bahtera rumah tangganya akan semakin bisa insyaallah ya. Perlunya si mukmin mendekati majelis ilmu bagi menyiram ketandusan rohani. Bayangkan kalau istri tadi tidak pergi ke majelis ilmu ustazah tadi, dia duduk di rumah, dia menung, akhirnya naik darah tingginya. Akhirnya datang setan merasuk. Bila dia pergi ke majelis ilmu, dia dapat pencerahan, ketandusan rohaninya dapat siraman. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nomor 9 ini penting ya, sangat penting sekali. Perlunya si mukmin, mukminah juga ya, mendekati majelis ilmu bagi menyiram ketandusan rohani. Subhanallah. Berapa banyak orang kita yang rohaninya ketandusan, tapi tidak tahu macam mana nak menyelesaikannya dengan mendekati ahli ilmu ya. 10. Memanfaatkan masa mustajab terutama pada penghujung malam, khasnya waktu sujud. Jangan pernah tidak merebut peluang berdoa kepada Allah di ujung malam. Orang beriman, bagi mereka tahajud itu wajib, hukumnya sunat, tapi mereka mewajibkan dirinya tahajud. Karena Allah sepanjang malam lewat ujung malam membukakan peluang saat mustajab kepada kita ini semuanya. Kenapa tidak diambil? Inilah yang diambil, yang direbut oleh ustazah, oleh jemaah tadi, istri yang terancam tadi. Inilah yang dicadangkan oleh ustazah. Akhirnya istrinya akur, dia pun beramal ya, beristighfar dalam sholat, dalam sujud di ujung malam. Jadi berapa faktor istijabah doanya? Pertama, dia berdoa di ujung malam, satu faktor. Yang kedua, dia berdoa waktu sujud, faktor kedua. Yang ketiga, dia mendoakan orang lain, suaminya. Paling kurang 4 faktor menyebabkan doanya mustajab. Subhanallah. Paling kurang 4 faktor. Begitulah. Yang lain itu kita akan sambung besok insyaallah ya. Kita lihat di sini solusi istighfar yang selalu kita sudah sebut juga ya. Pertama, istighfar sujud dalam hadis Imam Muslim. Kita sangat baik sekali mengamalkan ini dalam sujud. Kita diniatkan untuk diri, untuk suami, untuk istri, untuk ahli keluarga dan lain-lain. Yang pertama itu doa untuk sendirian ya. Yang kedua untuk ramai.
kita baca untuk sendirian ini 3 kali. Allahumma ghfirli dzambi kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrah. Allahumma ghfirli dzambi kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrah. Kita baca doa sambil berdoa ya, bukan baca saja. Dengan niat berdoa. Allahumma ghfirli dzambi kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrah. Untuk berjamaah, untuk suami istri, untuk ahli keluarga. Allahumma ighfir lana dzambana kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrah. Allahumma ighfir lana dzambana kullah dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrah. Allahumma ighfir lana dzambana kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrah. Doa sujud ya, doa sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Untuk ramai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir lana. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir lana. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir lana. Kemudian ditambah dengan doa istighfar yang unik ya. Doa istighfar yang unik. 12 dalam 1 ya. Ini memang untuk ramai, diajar Rasulullah untuk dibaca bersama. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mudah-mudahan doa kita, istighfar kita didengar Allah ya, supaya kehidupan kita ini berubah semakin baik, semakin baik. Orang beriman tidak mungkin hidupnya menahan, kata orang Brunei. Tidak mungkin tak berubah, mesti meningkat karena dia berdoa selalu, dia beristighfar selalu. Allah dengar doanya, Allah dengar istighfarnya. Sepatutnya setiap hari orang tuh naik skill, naik derajat, begitulah seharusnya ya. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita. Amin ya rabbal alamin. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjaini mu'minaini yu'inani ala amril akhirah wa zawjaini mu'minaini yu'inani ala amril akhirah wa zawjaini mu'minaini yu'inani ala amril akhirah. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma ihfaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma ihfazna min kulli su'. Allahumma ihfazna min kulli makruh. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin wa huwa ahkamul hakimin. Allahumma arhamna warham amwatana wa amwatal muslimin. Allahumma arhamna warham amwatana wa amwatal muslimin. Allahumma irhamna warham amwatana wa amwatal muslimin. Allahumma arhamna idza ma sirna min ahlil qubur. Allahumma arhamna idza ma sirna min ahlil qubur. Allahumma ihfazna fawqa turab wa tahta turab. Allahumma ihfazna fawqa turab wa tahta turab waj'al qabrana wa iyyahum rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrana wa iyyahum rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrana wa iyyahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrana hufratan min hufarin niran wa adkhilna al-firdausa al-a'la ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma adkhilna al-firdaus al-a'la ma'an nabiyyin. Allahumma adkhilna al-firdaus al-a'la ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin taqabbalallahu minkum.